uh, kalau misalnya ada preposisi itu bisa bertempat di antara subjek dengan verb-nya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu tanya, Miss bagaimana kalau saya masih bingung di penempatan misalnya, pokoknya gini, kamu di TOEFL itu kan intinya adalah kalian mengenali pola, mengenali part of speech, dalam artian kan bukan kalian yang bikin kalimat, bukan kalian yang bikin misalnya kalimatnya. Karena kalian yang bikin kalimat, nggak usah terlalu pusing dengan peletakannya. Intinya adalah kalian bisa mengidentifikasi yang mana subjek, mana preposisi, mana objek, seperti itu. Zahra ya, jadi kalau masalah peletakannya Zahra nggak usah terlalu bingung. Yang penting Zahra tahu adalah yang mana termasuk preposisi, yang mana termasuk subjek. Ingat, kalau ada preposisi berarti objek setelahnya adalah object of preposisi, noun setelahnya adalah object of preposition, dan juga mengenai subjek. Kalau subjek kan kalian juga udah tahu apa yang bisa menjadi subjek. Miss ajarkan di pertemuan pertama. Gitu ya. Gimana? Ada lagi nggak yang kalian mau tanyakan, guys? Silahkan ditanyakan dulu deh. Jadi saya pengen kalian lebih banyak bertanya. Saya makan jauh lebih senang kalau kalian banyak pertanyaan. Jadi saya tahu yang mana yang kalian masih kurang paham gitu ya. Jadi ditanyakan aja kalau ada yang masih kurang jelas. Nggak ada lagi ya, Zahra, Sri, Rahmat, Rifka, nggak ada lagi. Ini Miss, yang soal yang di Google Phone yang kemarin dikirim. Yang mana, nomor berapa? Nomor berapa nih? Miss, yang Miss kemarin bilang kalian kerjakan di rumah aja gitu ya? Iya Miss ya. Nomor berapa? Coba dibilang dulu, saya jelaskan. Yang soalnya itu Miss, yang The Navajo Indians. The Java. Saya nggak tahu nomor berapa. Coba Miss share dulu ya. Share screen dulu. Ini saya share lewat laptop aja guys ya, jadi saya nggak bisa nulis-nulis, kalian dengarkan aja penjelasan saya. Nah di sini, yang mana nih? Navajo Indians ya. Oke, kita lihat di sini. The Navajo Indians of the Southwestern United States. Nah, di sini kan kalian mencari mana verbnya, ya kan? Kalian suruh mencari verbnya. Kita langsung lihat subjeknya yang mana sih. Nah, ingat pasif sama aktif. Kalau misalnya kalian menggunakan, kalian bisa lihat ya, clear? Bisa lihat yang saya share? Bisa ya? Oke, kalau misalnya kalian lihat di sini, ini bentuknya adalah verb. Kita mencari verbnya, ya kan? Kita langsung lihat dulu. Kalau kita mencari verb itu kan terbagi dua. Verb, ada verb yang transitif, ada verb yang intransitif. Nah, kalau pakai alpha dengan delta itu verbnya transitif. Kalau verbnya transitif butuh apa? Butuhnya objek. Yes, very good. Nah, di sini tidak ada objeknya, langsung preposisi for. Karena dia langsung preposisi, ingat, yang kemarin Miss ajarkan, kalau ada bentuk verb transitif, menggunakan verb transitif, tapi diikuti oleh preposisi, maka harus berbentuk pasif. Itu yang harus selalu kalian ingat. Saat ada kata kerja yang transitif, tapi nggak diikuti oleh objek, melainkan diikuti oleh preposisi, maka bentuknya harus bentuk pasif. Nggak boleh bentuk aktif. Kenapa? Karena kalau verb transitif bentuk aktif, dia butuhnya objek. Alpha dengan delta itu bentuknya aktif, butuhnya objek, tapi objeknya nggak ada, langsung preposisi. Nah, berarti nggak boleh. Kalau Charlie memang nggak boleh, karena bukan verb. To infinitive kan nggak pernah jadi verb. Gitu. Jadi yang paling mungkin kan bentuk pasif di sini adalah yang mana? Jelas banget yang mana kira-kira? B. Nah, yes, to be plus verb 3. Miss ajarkan di pertemuan pertama ya, bentuk aktif, bentuk pasif, bentuk nominal dari simple present, simple past gitu. Nah, gimana? Ada lagi nggak yang kalian mau tanyakan? Silakan. Ya guys, ditanyakan dulu kalau ada yang kalian kurang paham. Semuanya clear? Nggak ada pertanyaan lain lagi di sini. Kalau clear, Miss akan langsung menjelaskan materi hari ini. Bisa ya, aman ya? Di sini juga. Yes? Udah? Clear. Clear, oke.
Zahra, Rahmat, Rifka, Yanita baru join kita juga. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Ini sambil saya Miss dulu ya, Miss bagi dulu untuk materi hari ini, kita lanjut materi hari ini. Jadi materi hari ini itu adalah mengenai present participle. Oke, kita lanjut ya, everyone. So today we are going to talk about present participle. So, what is the difference between present participle dengan continuous? Jadi kita hari ini mau belajar bagaimana sih perbedaan verb ing yang berupa continuous dengan verb ing yang bukan ternyata verb. Nah, kita akan belajar itu. Pertama, kita mempelajari mengenai kok Miss ini ya, Miss screenshot, padahal nggak usah di screenshot. Oke, apa yang membedakan antara continuous? Tahu nggak continuous? Continuous kan adalah salah satu rumus tenses ya kan guys ya? Ingat waktu kalian belajar tenses mungkin sebelum kalian masuk kelas TOEFL bahwa continuous itu rumusnya adalah to be plus verb ing. Nah, continuous itu kan bukan hanya present continuous ya, banyak ya. Ini Miss coba atur dulu, bentar dulu ya. Dulu dikit. Ya. Miss lanjutkan. Jadi untuk continuous sendiri itu rumusnya adalah to be plus verb ing. To be di sini tuh bisa bermacam-macam loh guys ya. Karena kan kalau kita berbicara masalah continuous kan bisa aja to be-nya berupa is, mr. Ini berarti present continuous. Jadi kalau ada to be apapun itu, mau pakai is, mr atau pakainya lagi was, were. Ini juga adalah to be. Ada lagi nggak to be, Miss? Kalau kalian tanya, Miss, ada lagi nggak to be yang bisa digunakan? Ada lagi, misalnya pakainya has atau have atau had ketemu dengan been. Nanti semuanya ketemunya verb ing ya. Boleh, atau modal. Modal ketemu dengan kata be, baru kata verb ing. Saat semuanya bentuk-bentuk ini ketemu dengan verb ing, maka dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai continuous. Ingat, continuous itu adalah bagian dari kata kerja, maka verb ing di sini adalah kata kerja, verbnya. Jadi saat kalian menganalisa, ditanya mana verbnya, berarti verbnya adalah verb ing-nya. Contohnya seperti ini. She is singing in the room. Nah, mana subjeknya? Subjeknya adalah she-nya. Ada to be ketemu dengan verb ing. Berarti saat ada to be ketemu verb ing, maka singing ini adalah verb, ya kan? Jadi she is singing in the room. Atau you were having a very delicious dinner. So which one is the subject? You were having ini berarti to be ketemu dengan verb ing, seperti itu ya. Jadi adalah juga berupa kata kerja seperti itu ya. Jadi saat misalnya kalian lihat ada to be ketemu dengan verb ing, maka dia termasuk ke dalam kata kerja. Begitupun dengan will be. Will itu adalah modals ketemu dengan kata be, baru ketemu dengan verb ing, seperti itu. Jadi she will be dancing on the floor. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nih kalian tanya saya, Miss, apa sih ciri-ciri dari continuous? Ciri-ciri dari continuous itu adalah adanya to be sebelum verb ing. Verb ing di sini adalah kata kerja. Dan kalau karena kita berbicara masalah bentuk aktif, ya di sini ya. Karena kita berbicara masalah bentuk aktif, maka verb yang bisa kalian gunakan adalah verb transitif maupun verb intransitif. Boleh aja keduanya, nggak apa-apa. Ingat kalau misalnya kalian menggunakan ini ya bentuk aktif, cara baca kata kerjanya adalah me atau ber. Bernyanyi, belajar, seperti itu. Jadi nanti cara baca kata kerjanya adalah me atau ber. Dia karena bentuknya aktif, seperti itu ya. Nah, semoga clear guys ya. Jadi kalau kalian temukan ada to be sebelum verb ing, maka verb ing itu adalah kata kerjanya, gitu. Nah, sejauh ini nih, gimana Zahra, Sri, Hani, Rahmat, Rifka, Yanita ya. Yanita silakan kalau ada yang mau ditanyakan guys. Aman ya, clear ya. Oke. Clear. Mohon maaf, Miss. Yanita silakan. Hani siapa ya? Hani. Ya, kan saya baru join nih, Miss. Soalnya tadi sedikit nggak bisa masuk.
Boleh diulang lagi nggak, Miss? Yang mana? Soalnya saya dengarnya setengah-setengah. Oh alah, oke saya ulang dulu ya. Masalah Iya, continue. makasih, Nah, Miss. ya nggak apa-apa nih. Saya sedikit ulang ya karena Hani baru join. Jadi kalau berbicara masalah continuous itu adalah ciri-cirinya. Saat ada to be ketemu dengan verb ing, maka verb ing ini dianggap sebagai kata kerja, predikat, verbnya. Seperti itu. Jadi berupa kata kerja ya, verbnya. Nah, jadi kalau ada verb ing diawali oleh to be, maka verb ing itu adalah verbnya. Di sini, verb ing di sini karena kita berbicara masalah bentuk aktif, maka kita bisa menggunakan verb transitif. Ingat kalau verb transitif harus ada objeknya. Kalau verb intransitif berarti nggak usah ada objeknya. Seperti itu ya. Cara bacanya seperti apa? Cara bacanya me atau ber. Bernyanyi, mengajar, belajar, berlari. Itu berarti bentuk-bentuk ciri-ciri ini ya dari pembacaan kata kerja aktif. Seperti itu. Clear ya? Nggak ada pertanyaan? Saya lanjut ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian tanya, Miss, kenapa kita harus membedakan dia dengan present participle? Karena gini, present participle juga menggunakan verb ing ternyata. Jadi ternyata present participle juga verb ing. Nah, mungkin kalian berpikir, terus apa yang membedakan verb ing di continuous dengan verb ing di present participle? Ingat, tadi present continuous itu atau continuous secara umum itu saat ada to be sebelum verb ing itu dianggap sebagai kata kerja. Nah, kalau ada verb ing tanpa ada to be sebelumnya, maka dia termasuk ke dalam adjektif, kata sifat dengan kata keterangan. Adjektif, kata sifat, atau kata keterangan. Antara dua ini aja lah, pokoknya bukan verb aja gitu. Jadi kalau misalnya ada verb ing kalian lihat dalam kalimat, tapi kalian lihat kok nggak ada to be-nya ya misalnya. Apapun verb ing, bentuk apapun ya, verb ing itu misalnya kalau kalian lihat bentuk verb ing, tapi di depannya penempatannya dimanapun, tapi di depannya nggak ada to be, maka verb ing itu bukan kata kerja. Biasanya dia bertindak sebagai adjektif atau adverb. Nah mungkin kalian tanya, Miss apa yang membedakan present participle dengan gerund? Ingat, gerund itu noun. Biasanya letaknya sebagai subjek maupun objek. Kalau present participle itu enggak. Peletakannya biasanya present participle itu terletak di antara subjek dengan verbnya. Jadi present itu bisa bertempat di antara subjek dengan verb. Bisa juga bertempat di belakang objek seperti ini. Atau bertempat di sebelum subjek. Jadi penempatannya ada 3. Jadi kalau misalnya kalian bingung apa yang membedakan dengan gerund, kalau gerund ya letaknya di subjek. Kalau present participle letaknya setelah subjek. Seperti itu. Jadi peletakan present participle itu di belakang subjek sebelum verb atau di belakang objek atau sebelum subjek. Nah, biasanya ada komanya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ciri-cirinya, ini ciri-cirinya mirip banget dengan apositif yang kita pelajari hari Jumat. Ingat nggak apositif ya? Nah, positif itu adalah informasi tambahan. Nah, kalau misalnya kalian tanya, Wis apa yang membedakan? Sebenarnya gini, present participle itu bisa saja dianggap sebagai apositif, bisa bertindak sebagai apositif. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada koma di ini ya, yang terletak di antara subjek dengan verbnya, di tengahnya ada present participle, nggak ada masalah sama sekali. Seperti itu ya. Nah, contohnya misalnya, my brother singing all night long. Nah, nih, coba ini ya. Nah, kalimat ini dianggap katanya salah. Nah, kenapa salah, guys? Karena ada subjek nih, my brother. Tapi singing itu verb ing, tadi saya sudah jelaskan. Kalau ada verb ing, tanpa ada to be sebelumnya, maka verb ing ini bukan kata kerja. Bisa dianggap kata kerja kalau ada to be-nya. Tapi kan ini nggak ada to be-nya. Berarti nggak boleh, guys. Berarti nggak bisa dianggap sebagai verb. Melainkan apa? Melainkan present participle. Jadi perbedaan present participle dan continuous itu, kalau continuous ada to be-nya, kalau present participle itu nggak ada to be-nya. Kalau continuous itu dianggap sebagai kata kerja, maka present participle ini dianggap sebagai adjektif atau adverb. Intinya bukan kata kerja. Terus bagaimana cara bacanya? Mungkin kalian tanya, Miss, bagaimana dong cara bacanya? Cara bacanya mirip banget, hampir mirip lah. Cara bacanya tadi kan saya bilang, bernyanyi. Ya kan, kalau misalnya kita bilangnya yang sedang bernyanyi, kalau misalnya continuous. Cuman kalau ini ya, kalau participle itu bacanya nanti yang bernyanyi, ada makna yang aja. Perbedaannya cuma ada kata yang bernyanyi gitu kan. Itu kalau present participle seperti itu ya.
Jadi kalau misalnya ditanya, apakah kalimat kedua benar? Benar, karena ada subjeknya di sini, ada to be-nya, ada verb in-nya, boleh, nggak apa-apa, ada to be-nya kok, gitu. Karena kan ingat dalam kalimat itu kan kita perlu subjek dengan verb. Saat ada kalimat tidak ada verb-nya, berarti bukan kalimat yang benar. Itu kenapa kalimat pertama dianggap kalimat yang salah karena tidak ada verb-nya. Singing itu verb in tanpa to be, bukan verb. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian tanya, kalau yang kalimat ketiga benar nggak, Miss? Benar. Jadi subjeknya itu my brother, is itu adalah verbnya berupa kalimat nominal ya. Maka singing ini apa? Singing itu adjective di sini. Present participle yang bertindak sebagai adjective. Cara bacanya seperti apa? Saudaraku yang, ada kata yangnya ya, yang bernyanyi sepanjang malam itu lagi marah sama saya. Gitu. Jadi bentuknya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya nih kalian bertanya, Miss, kalau kita harus memilih antara present participle dengan continuous, yang mana yang harus kita pilih? Kalian harus menganalisa dulu, udah ada nggak subjek dengan verb-nya. Karena kalau sudah ada verb-nya, jangan pernah pilih continuous, karena nanti double verb. Tapi kalau belum ada verb-nya, jangan pernah pilih present participle. Kenapa? Karena present participle bukan verb. Jadi kalian harus memprioritaskan dulu yang wajib. Pastikan dulu udah ada subjek dengan verb-nya. Seperti misalnya kalimat ini, my father, ada subjeknya. Is adalah verb-nya. Karena sudah ada subjek dengan verb-nya, maka jangan pilih alpha karena ini kata kerja. Jangan pilih to be verb in karena ini continuous, dan continuous juga kata kerja, berarti salah. Delta juga ada to be-nya plus verb in. To be plus verb in selalu kata kerja, salah juga karena kita sudah ada kata kerja is. Maka yang bisa kita pilih adalah present participle, karena present participle itu tanpa to be dan bukan kata kerja. Make sense? Bisa guys? Gampang ya? Clear ya? Gimana? Ada nggak yang kalian mau tanyakan? Silakan. Ada nggak yang? Udah nih, gimana? Ada nggak yang kalian belum jelas? Mungkin Miss kok nggak jelas gitu ya? Bilang aja. Kalau ada yang kurang jelas. Nah, coba deh kita coba sama-sama latihan ya. Ini Hamburgsnya, ini guys ya, satu kata ya, Hamburg di situ. Oke, coba number 1 deh. Kita lihat sama-sama number 1. The Hamburgs making us extremely exhausted. What do you think about this one, guys? Do you think it's correct or incorrect? Hamburgsnya itu satu kata ya. Ini artinya homework di sini. Pekerjaan rumah di sini, bukan PR ya. Di sini lebih ke pekerjaan rumah. Oke, kira-kira menurut kalian benar nggak? What do you think? Correct or incorrect? Gimana? Nggak ada yang mau jawab? Silakan, ayo dijawab dong. Zara, Sri, Hani, Rahmat, Rifka, Yanita, ayo. Silakan guys, berpendapat aja dulu. Nggak apa-apa salah ya, oke. Ada nggak yang kalian mau tanyakan? Atau ada yang jawabannya mungkin di sini? Oh Hani, Miss baru lihat pesan kamu Hani, tapi udah bisa ya Hani ya. Kamu udah di sini. Ya. Di sini hujan deras dari gitu Astria nggak apa-apa. Yang lain ada nggak guys? Gimana nih Anita, Zara, atau siapa yang mau berpendapat? Rahmat, Rifka, Ani? Yo, jangan takut loh. Miss lebih seneng kalau kalian berpendapat. Nggak apa-apa salah. Ayo dicoba dulu. Salah ya, Miss ya? Salah, kenapa ya salah? Karena nggak ada to be-nya di depan making. Very good, karena nggak ada to be-nya. Yes, that's true. Harusnya pakainya kira-kira kalau seperti ini to be-nya apa? Kalau subjeknya jamak to be-nya? Are.
Very good, are making. Nah, seperti itu ya. Jangan takut berpendapat, guys. Nggak apa-apa salah kok. Miss nggak pernah marah kalau kalian salah. Nggak apa-apa. Kita sama-sama diskusi dulu. Coba kita lihat lagi ya. Satu lagi ya sebelum kita ini. Number 3 deh. Those people are planning on the new bridge connecting the two long gulfs. Gimana nih number 3? Correct atau incorrect? Gimana? Ayo, coba kalian analisa number 3, nomor 3. Analisa dulu. Gimana menurut kalian? Analisa, udah ada nggak verbnya? Pertama gini, saat kalian menganalisa soal seperti ini, kalian harus menganalisa dulu subjek dengan verbnya. Kalau saya tanya kalian, mana subjeknya kira-kira di kalimat ini number 3? Which one is the subject, guys? Those people. Those people, very good. Mana verbnya? Ada nggak verbnya? Connecting. Yang mana? are. Yang mana? Connecting. Planning. Kalau hati-hati, di sini hati-hati ya. Kalau misalnya ada yang dianggap sebagai verb itu kalau yang ada to be-nya baru verb ing-nya. Kalau ada verb ing tanpa to be itu bukan verb, melainkan apa? Melainkan adjektif atau adjektif. Jadi apa? Ada yang bertanya? Jadi kalau misalnya ditanya mana verbnya? Verbnya adalah to be plus verb ing are planning. Jadi kalimat ini kalau kalian saya tanya kalian deh, sekali lagi, apakah kalimat ini benar atau salah? Correct. 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 Very good. Udah benar, nggak ada masalah. Bisa ya? Ada yang kalian mau tanyakan? Silakan deh kalian tanyakan sebelum Miss kirimkan kalian exercise-nya. Silahkan ditanyakan dulu, guys. Coba bertanya dulu deh. Miss mau dengar kalau memang ada yang kalian kurang pahami. Ya. Kenapa? Ada yang bertanya? Siapa yang bertanya? Rifka bertanya tadi, Rifka atau siapa? Aman? Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, Kak, kalau misalnya jaringan kalian kurang bagus untuk bertanya, bisa ditulis di chat aja, nanti bisa Miss baca di chat ini loh ya, di chat Zoom ya, bukan di WA ya, Miss nggak baca WA sekarang. Kalian chat di ini aja di Zoom. Nah, kalau misalnya memang ada Rifka nomor 5 Miss belum. Oh, kamu mau bahas nomor 5 ya? Coba kita bahas sama-sama deh kalau gitu. Nah, kalau saya tanya dulu sama kalian. Menurut kalian nomor 5 ini subjeknya mana, guys? Coba kita ada temennya yang request nomor 5, kita coba bahas sama-sama. Nomor 5 itu subjeknya mana sih? Government officer. Very good. Government officer. Yang mana verbnya? Kira-kira verbnya mana? Having power. Having. Nah, ingat kalau ada verbing tanpa to be dianggap kata kerja enggak? Boleh nggak dianggap kata kerja kalau nggak ada to be-nya? Enggak. Nggak boleh, benar, bukan verb. Mana verbnya kalau gitu? Verbnya adalah doesn't control. Oh, Rahmat bilangnya control. Oke, Rahmat. Gini, Rahmat. Kalau ada to infinitive ya, ini juga sebagai tambahan ya buat kalian. Nah, ini Rahmat bilangnya control, Miss. Nah, kalau ada to infinitive, to verb one seperti ini, maka ini nggak pernah dianggap sebagai kata kerja. Jadi, kalau ada verb ing tanpa to be, ada to ketemu dengan verb one, itu bukan kata kerja. Jadi, kalau katanya saya, terus apa dong, Miss? Ini namanya to infinitive. Nih, jadi ya, kalau misalnya kalian tanya lagi, Miss, kenapa sih to infinitive nggak pernah bisa jadi kata kerja? Karena prinsipnya adalah kata kerja itu harus memiliki bentuk tenses.
To infinitive itu nggak pernah ada rumus tenses yang menjadikan to infinitive sebagai verbnya. Yang biasa menjadi verb kan paling verb 1, verb 1 plus s, verb 2, simple past, verb to be plus verb in, continuous, ada have, has, ketemu dengan verb 3, perfect. Nah, itu aja yang bisa menjadi verb. Jadi kalau to infinitive, makanya dinamakan to infinitive. To infinitive nggak pernah bisa menjadi kata kerja. Seperti itu ya, Rahmat ya. Clear ya, Rahmat ya. Maka verbnya di sini adalah doesn't really execute. Tetapi kalau pakai doesn't, subjeknya harus tunggal. Nah, di sini subjeknya jamak, officer. Oke, Rahmat. Nah, karena sini subjeknya officers, maka nggak boleh pakai doesn't. Harus pakainya apa? Harus pakainya don't. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan lain lagi? Silakan ditanyakan dulu deh, kasih jelas dulu. Tanya dulu Miss misalnya. Nah, akan Miss kirimkan 2 soal yang kalian sekarang prioritaskan adalah soal yang pertama dulu. Yang soal kedua kalau memang belum selesai, nanti kalian kerja di rumah, nanti besok kita bahas ya. Hari ini Miss agak telat ngirimin linknya karena tadi Miss sebenarnya ke kantor, mau online di kantor, ternyata jaringan kurang bagus, jadi Miss pulang lagi ke rumah untuk online. Tapi besok saya akan pastikan kirim linknya 15 menit, 20 menit sebelum kelas dimulai. Kalian bisa langsung bertanya, langsung join, kalian bertanya sebelum kelas dimulai. Seperti itu ya. Oke, ada lagi nggak? Silakan. Kalau nggak ada, kalian coba fokus dulu ke soal yang pertama yang saya kirim di grup. Kalian udah lihat ada 2 soal. Yang pertama dulu kalian selesaikan. Usahakan dulu selesaikan yang pertama ya guys ya. Silakan dikerjakan ya.
Oh, Rifka ya, katanya nomor 11. Oh, nanti akan Miss jawab kok, Rifka ya. Miss akan jelaskan semuanya. Oke, silakan disubmit dulu. Nih ada temennya yang bertanya. Silakan disubmit dulu, guys. Kita coba sama-sama menjelaskan ya. Coba kita lihat sama-sama soalnya. Oke, udah bagus banget ya nilai kalian ya. Very good guys, very good job. Kita sudah lihat nilai kalian di sini. Kami bagi dulu ya. Nah, coba kita akan bahas. Di sini sudah ada yang submit beberapa. Oke, ini ada Yanita, ada Rafli, ada Hasri, ada Zara, ada Rahmat ya. Oke. Coba kita lihat ya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kalau ada yang kalian kurang jelas dari penjelasan saya, langsung ditanyakan aja. Ini Plutus Manila subjeknya. Berarti caranya lah positifnya ya. Kita berarti mencari verbnya. Langsung cari verb guys. Karena verb kita cari nggak boleh verb ing. Nggak boleh ada subjeknya. Nggak boleh ada preposisi. Nggak boleh. Kita cuma butuh verb. Jadi jawabannya adalah bravo ya. Ada to be plus verb ing ya. Next one kita lihat lagi. Sistem itu adalah subjeknya. Are call itu adalah to be ketemu dengan verb 3 itu adalah bentuk pasif verb. Sudah ada verbnya. Berarti kita mencari apa? Nggak boleh pakai verb. Ini verb. Ini subjek verb. Nggak boleh. Sudah ada kok subjek verbnya. Usage juga pakainya verb 1 plus S verb, nggak boleh. Jadi jawabannya adalah delta ya, pakai using aja. Seperti itu guys ya, karena kita cuman mencari participal aja di sini karena nggak udah ada verbnya. Kita langsung lihat lagi, inilah subjek, a short story is full itulah verbnya, ada to be ketemu dengan verb 3. Verb, jadi kalau ada to be itu udah pasti verb lah intinya ya. Berarti langsung kita lihat, jadi kita nggak boleh pilih verb lagi nih verb. Ini kenapa nggak boleh, ini akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di adjective clause, tapi gini, kalau menggunakan that terus ketemu dengan verb, tapi di sini subjeknya tuh nggak harus pakainya illustrate, tapi tenang aja, Miss akan jelaskan ini di pertemuan kita yang ke-7 ya. Jadi Alpha Charlie udah salah, jawabannya adalah delta verb ing. Next one, air itu adalah subjeknya, blowing itu adalah participle, karena nggak ada to be-nya, berarti kita masih mencari kata kerja. Satu mencari kata kerja kan nggak mungkin noun, udah pasti nggak boleh. Boleh nggak verb 1 plus S, ada adverb, nggak ada masalah. Boleh, kita hold dulu. Ini ada subjeknya it, nggak boleh karena sudah ada subjeknya air, salah. To infinitive, baru tadi saya jelaskan, to verb nggak pernah jadi verb, berarti yang paling bisa jadi verb adalah becomes ya, bravo. Next one kita lihat lagi, the sound ini adalah subjeknya, will be itu adalah verbnya berupa modalnya pakainya modal nggak ada masalah, jadi sudah ada subjek dengan verbnya, jangan pilih comes, jangan pilih verb 1 plus S karena kita nggak butuh verb lagi. It juga adalah verb, subjek verb nggak boleh karena sudah ada subjek verbnya. To be ketemu dengan verb ing juga verb nggak boleh karena sudah ada verbnya, berarti nggak boleh pakai verb. Jawabannya berarti delta. Next one, together with itu adalah preposisi. Ingat preposisi butuhnya objek. Ini ada mainnya di sini, mother ya. Ingat preposisi butuh objek. Saat preposisi butuh objek, selalu harus kalian ingat bahwa objek dari preposisi itu nggak pernah nggak pernah bisa menjadi subjek ya. Objek dari preposisi. Maka mana subjeknya? Subjeknya itu adalah subjeknya adalah my father. Maka karena subjeknya my father, langsung kita cari. Berarti kita mencari apa? Mencari verbnya. Langsung cari verb. Di sini subjeknya tunggal, berarti nanti nggak boleh pakai were, salah. Nggak boleh pakai working, karena ini bukan verb. Verb in tanpa to be bukan verb. Work juga nggak boleh kita gunakan karena verb one. Harus verb one plus S kalaupun ini. Cuman di sini ada yesterday-nya, ada kemarin. Berarti nggak boleh pakai simple present. Yang paling mungkin kan ya udah pakainya was working ya, seperti itu. Next kita langsung lihat lagi.
Each object, ini adalah subjeknya, istilah citu verbnya, ada is ketemu dengan verb 3, berarti kita nggak butuh verb lagi, nggak boleh pakai verb, ini verb, salah. Karena kita sudah ada verbnya, dalam kalimat kan cuma boleh ada satu subjek, satu verb, jadi kalau sudah ada nggak usah lagi pilih verb. Ini subjek verb nggak boleh, sudah ada kok. Enter juga verb nggak boleh, jadi yang paling mungkin kan entering aja pakai present participle, karena sudah ada verbnya. Next one kita lihat lagi, ini berarti subjek. Di sini belum ada verbnya, langsung cari verb ya. Verb ini tanpa to be bukan verb. Ini ada subjek verb, ini juga subjek verb, nggak boleh. Sudah ada kok subjeknya, nanti double subjek juga nggak boleh. Jadi the answer is bravo, pakai to be plus verb ing supaya dia menjadi kata kerja. Next one kita lihat lagi, ini adalah subjek, ini verbnya. Sudah ada subjek dengan verbnya. Jadi jangan pilih lagi subjek verb seperti ini karena double, nggak boleh. Contains verb, nggak boleh pilih verb karena sudah ada verbnya kok. Containment pakai noun, boleh nggak? Nah gini, by itu kan preposisi, preposisi butuh objek. Tapi kalau kalian tambahkan noun lagi di sini kan double objek. Padahal preposisi juga bolehnya cuma satu objek, kecuali mungkin di sini ada kata n-nya misalnya. Nah, itu beda cerita ya kalau ada n-nya ya, tapi kalau nggak ada n-nya nggak boleh guys tambah noun, nggak boleh tiba-tiba ada dua noun, ada dua objek, nggak boleh, kecuali ada konektor, tapi karena nggak ada nggak boleh. Jadi yang paling mungkin kan ya udah pakai containing, pakai present participle. Nah sebelum saya lanjut saya ingatkan aja gini, present participle kan berasal sebenarnya dari kata kerja. Kata kerja kan terbagi dua, kalian sudah tahu ada kata kerja yang transitif, ada kata kerja yang intransitif. Walaupun bentuknya berupa participle, yaitu adalah adjective atau adverb, tetapi kalau misalnya memang dia kata kerjanya transitif, tetap harus ada objeknya ya. Jadi ini lain itu adalah objek dari present participle ini. Kenapa? Karena dia menggunakan kata kerja transitif, walaupun verb ing itu, present participle itu bukan verb, tapi kita nggak bisa menafikan bahwa dia berasal dari kata kerja sebenarnya, gitu ya. Jadi walaupun dia bukan kata kerja lagi, tapi kalau memang bentuk present participle ini berasal dari kata kerja transitif, harus tetap ada objeknya. Next kita langsung satu lagi, ini berarti subjeknya, kita mencari verbnya ya. Di sini ada konektor, subjek verb, nggak apa-apa. Langsung cari verb utama aja. Verb utama kan nggak boleh running. Kenapa nggak boleh running? Karena bukan verb. Nah, di sini kita berbicara masalah simple past, pakainya verb 2. Berarti kita berbicara masa lampau. Kalau masa lampau kan nggak boleh alpha dengan Charlie, karena ini adalah present, simple present. Ini adalah present perfect. Semuanya present. Padahal kita berbicara simple past. Yang simple past di sini cuma delta ya. Ini ya, past continuous. Jawabannya delta. Nah, ini tadi yang Rifka tanyakan ya, Rifka ya, number 11 ya. Kita langsung lihat, ini subjeknya. Publish ini adalah apositif. Berarti kita mencari verbnya. Jadi kalau kalian tanya, publish itu bukan verb ya, Miss? Bukan. Kenapa bukan verb? Karena verb 3 juga tanpa to be bukan verb. Nanti besok akan saya jelaskan yang ini. Cuman, kalaupun kalian belum tahu itu, setidaknya kalian lihat di sini ada koma. Kalau memang subjek dengan verbnya berdekatan kan nggak mungkin ada koma. Ya kan, bisa selalu jelaskan, guys, kalau ada subjek dengan verbnya berdekatan itu berarti nggak boleh ada koma. Di sini ada koma, berarti publish itu udah bukan verbnya, itu adalah verb 3. Biasa kita silakan dengan past participle, tapi besok ini baru saya jelaskan. Nah, kalau kalian tanya publish ini jadinya apa dong, Miss? Ini adalah apositif. Berarti kalimat ini masih kekurangan kata kerja. Karena masih kekurangan kata kerja, kita lihat to infinitive itu nggak boleh jadi verb. Verb ing tanpa to be bukan verb. Ini ada subjek yang nggak boleh, sudah ada kok subjeknya. So the answer is bravo, pakainya verb 2. Verb 2 ini objeknya. Seperti itu ya Rifka ya, penjelasannya tadi Rifka bertanya soal ini. Clear Rifka? Gimana? Oke, semoga clear ya Rifka ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi intinya kita mencari kata kerja di sini, guys ya, karena belum ada kata kerjanya. Next one kita lihat lagi, and itu adalah preposisi. Ini berarti objek dari preposisi. Ini subjeknya, produce itu. Oh iya, nggak apa-apa Rifka, nggak apa-apa, it's okay. Aman ya, oke. Kita langsung lihat lagi. Ini berarti subjek verb ini objeknya, udah ada subjek verb objeknya kalimat ini, maka jangan pilih verb lagi. Ini ada verb loh, ada to be ketemu verb ing, verb nggak boleh. Contain verb 1, ini contain plus verb 1 plus semuanya kata kerja guys, nggak boleh. Karena kita sudah ada verbnya produce, berarti yang paling bisa kita gunakanlah containing, bravo ya. Next one kita lihat lagi, ini subjeknya, made itu adalah verbnya, berarti kita cari
Apositif. Kita pelajari apositif ini di pertemuan kita yang di minggu lalu ya, Jumat lalu ya. Nah, ingat diapositif itu nggak boleh subjek verb, salah. Nggak boleh to be diapositif, nggak boleh. Nggak boleh juga pakai ini ada implant, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ini di adjective clause, ini juga nggak boleh. So, the answer is bravo, playing. Tadi kan saya ingatkan kalian bahwa present participle itu bisa aja jadi apositif, guys. Nggak ada masalah. So, the answer is bravo. Next one kita lihat lagi, elementary school ini adalah subjeknya, provide itu adalah verbnya. Sudah ada subjek dengan verbnya kalimat ini, langsung kita lihat. Berarti nggak boleh pakai consistent, karena ini verb 2. Kenapa nggak boleh pakai verb 2? Karena double verb jadinya, kan nggak boleh. Nggak boleh lagi pilih subjek verb. Kenapa? Karena kita berbicara, udah ada subjek verbnya, nanti double subjek verb juga nggak boleh. Kalau pakai delta, kenapa salah? Karena ini adalah konektor, ada verb 2. Nah, di sini kenapa nggak boleh pakai verb 2? Karena kita berbicara masalah kejadian yang ini ya, fakta. Kalau berbicara masalah fakta, karena di sini ada katanya bahwa sekolah-sekolah dasar di Amerika Serikat itu menyediakan formal education ya, edukasi formal, berarti nggak boleh pakai simple past karena kejadiannya masih sampai sekarang. Ini kenapa pakainya juga provide, seperti itu ya, pakai simple present, nggak boleh pakai simple past. So the answer is consisting aja, pakai verb in present participle. Kenapa? Karena sudah ada subjek verbnya, jangan pilih verb lagi ya. Jadi consisting itu kan bukan verb. Next one kita lihat lagi. Ini subjeknya, berarti verbnya, ini berarti objeknya, sudah ada subjek verbnya, sekali lagi. Kita berbicara masalah orang, Native Americans itu orang, penduduk Amerika asli. Karena berbicara masalah penduduk, nggak mungkin pakai which, itu udah nggak mungkin. Kenapa nggak boleh pakai which? Nanti akan kalian dapatkan sebagai adjective clause, tapi intinya adalah kalau menggunakan which itu harus merujuk ke kata benda. Kalau berbicara masalah orang, orang itu bukan benda, dalam artian ya orang-orang gitu, bukan benda, jadi nggak boleh pakai which. Udah pasti salah. Tapi tenang aja, akan kalian pelajari nanti di adjective clause. Nah, kalau pakai saddle, pakainya verb 2. Verb 2 kan kata kerja, guys. Kan nggak boleh pakai kata kerja lagi, karena sudah ada kata kerjanya created. Double kata kerja. Ya udah, pakai settling aja, pakai present participle. Karena present participle bukan verb. Seperti itu ya. Nah, untuk tugas yang kedua, kalian bisa kerjakan nanti ya, untuk yang kedua. Saya belum cek sih kalau ada yang selesai. Nah, sejauh ini silakan kalau ada yang mau kalian tanyakan, guys. Sejauh ini ada yang kalian mau tanyakan, silakan tanyakan dulu deh. Sampai jelas dulu. Lihat dulu ya. Ada nggak yang kerja? Oh, udah ada yang kerjakan ya. Very good. Oke, udah ada yang kerjakan, jadi Miss jelaskan aja. Nggak apa-apa ya, saya jelaskan guys ya. Karena sudah ada yang kerjakan ternyata. Jadi saya jelaskan aja. Ini langsung aja saya jelaskan. Kita di sini lihat ada subject verb, we need subject verb object. Karena sudah ada subject verb object, jangan pilih verb ini verb. Nggak boleh, ini juga to be. Ketemu verb nggak boleh, ini noun nggak boleh karena sudah ada objeknya. Ya udah kita pilih apa? Present participle ya. Next one kita lihat lagi, ini subjeknya. Controlling di sini adalah apositif berupa present participle. Berarti kita mencari verbnya. Verb nggak boleh verb in tanpa to be. Nah di sini pakainya last month. Last month itu berarti di masa lampau. Di masa lampau nggak mungkin pakai are sama is karena ini present nggak boleh. So the answer is cari pakai verb 2. Next one, ini adalah subjeknya. Was itu adalah, was losing-nya adalah verbnya, berarti sudah ada subjek verbnya. Maka kita nggak butuh lagi is, are, sama is. Karena kalau kalian tambahkan to be di sini menjadi verb juga, double verb dong. Kan nggak boleh. Berarti ya udah tambahkan adverb aja. Oke, next kita lihat lagi. Ini adalah subjek verbnya. Oke, sudah ada subjek verbnya. Nah, selanjutnya kita nggak boleh pilih lagi subjek verb seperti ini. Nggak boleh, guys. Karena sudah ada subjek verbnya. Nanti double loh, nggak boleh. Nggak boleh juga pakai verb one, karena nggak mungkin ada verb one mengawali kalimat. Itu udah nggak mungkin. Tidak ada bentuk kalimat yang diawali oleh verb one di awal kalimat itu nggak ada. Ya udah, pakai apa? Pakai present participle. Karena kan present participle nggak apa-apa terletak ini ya di depan, nggak apa-apa. Next, kita langsung lihat lagi, ini subjek. Fighting adalah verb ing, tapi verb itu kan nggak bisa dianggap sebagai verb kalau nggak ada to be-nya. Tapi karena nggak ada verbnya, berarti kita membutuhkan apa? Di sini membutuhkan to be. Di sini to be adalah
alpha. Kenapa nggak boleh pakai lives? Karena ini terjadinya di masa lampau, guys. Masa lampau kan nggak mungkin pakai verb simple present, kan nggak mungkin. Ini ada double subject, udah ada subjeknya, salah. Kalau pakai become, kenapa nggak boleh pakai become? Karena ini harusnya terjadinya di masa lampau, harus menggunakan verb 2, yaitu became, nggak boleh pakai verb 1. So the answer is alpha ya. Pakai to be-nya di sini, to be-nya juga simple past. Jadi kalau ada to be ketemu verb ing kan menjadi kata kerja ya. Oke, next one kita lihat lagi. Ini ada subject verb-nya, sudah ada subject verb-nya, maka kita nggak boleh pilih lagi subject verb. Ini juga subject verb nggak boleh. Ini nggak boleh after ketemu dengan verb 2, nggak boleh. So the answer is bravo. Nah, kalau kalian nggak tahu, misalnya kenapa Charlie nggak boleh, Miss, nanti akan kalian pelajari nanti di materi adverbial clause ya. Oke, next one kita lihat lagi, ini subjeknya. Getting itu adalah present participle ya. Oke, nggak boleh, berarti belum ada verbnya, guys. Langsung cari verb. Are itu nggak bisa digunakan karena Joseph cuma 1, nggak boleh. Verb ing bukan tanpa to be, bukan verb. Ini berarti pakainya verb 2. Boleh nggak? Mau, boleh. Kita hold dulu. Ini nggak boleh ada subjeknya, karena sudah ada subjeknya, double subject. So the answer is Charlie ya, pakai verb 2 aja. Next one. Oh, ini adalah preposisi objek, ini subjeknya. Are gathering, are verb ing adalah verbnya, berarti kita sudah ada subjek verbnya. Nggak boleh pilih alpha karena noun, double subject jadinya. Kalau pakai participated, nggak boleh ya, karena itu verb 2, udah ada verbnya, nggak boleh. Ini juga ada to be, ketemu verb ing, nggak boleh karena verb. Kita kan sudah ada verbnya are gathering, berarti ya udah pakai present participle. Next one kita lihat lagi, berarti ini adalah present participle. Verb ing di awal kalimat kan adalah present participle berupa positif ya, berarti kita masih butuh subject verb. Ini subjek, tapi ended itu loh verb intransitif. Verb intransitif itu nggak bisa berbentuk pasif, berarti salah. Ini adalah subjeknya Japan. Verbnya verb 2, boleh nggak? Boleh, kita hold dulu. Ini subjek, ada kata could, modal. Modal itu harus ketemu dengan verb 1, nggak boleh pakai verb 3 kalau nggak ada be-nya. Berarti kalau modal kan rumusnya modal ketemu dengan verb 1. Kalaupun ketemu dengan verb 3 boleh, tapi harus ada be-nya dulu baru verb 3. Kalau nggak ada be-nya nggak boleh. So, Charlie juga salah. Kalau delta ini subjek. Subjeknya tunggal, kalaupun pakai simple present harus ada goes. Tapi di sini berbicara masa lampau harusnya pakainya verb 2, yaitu went. So, ini juga salah, so the answer is bravo. Seperti itu ya. Nah, gimana guys? Sejauh ini ada yang kalian mau tanyakan? Silakan ditanyakan dulu deh. Besok kita belajar mengenai past participle ya, karena kan hari ini belajarnya present participle, besok kita belajarnya past participle. Oke, gimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, aman ya? Oke guys, kalau memang nggak ada pertanyaan, I hope everything is clear ya. Besok insya Allah saya akan kirimkan lebih awal lebih awal linknya, jadi kalian bisa masuk lebih awal untuk menanyakan kalau memang ada yang kalian kurang pahami ya. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan guys, I hope everything is clear ya. Thank you so much guys for joining our meeting. See you tomorrow. See you, Miss. See you guys. See you all. Thank you, Miss. My pleasure. My Thank pleasure. you. My pleasure.